Halo teman-teman semua, welcome back di acara live kita pada malam hari ini. Selamat datang semuanya. Hopefully semuanya bisa gabung dengan mudah dan lancar. Oke, coba message dulu yang lain supaya pada ngumpul ya. Ayo semuanya pada hadir. Wih, mana? Ting, sip, mantap. Halo Kak Diana, selamat datang. Welcome juga semua teman-teman yang lain yang sudah mampir. Ada Kak Ahmad Zain, halo Kak, selamat datang. Ada Kak Christine, ada Kak Lina, ada Kak Riz, ada Kak Yura, selamat datang. Kak Yanti, halo, selamat malam juga. Kak Melvi, selamat datang semuanya. Kak Rachel udah datang. Kak Fitri, Kak Yusrina, selamat datang semuanya. Selamat malam Kak Rani. Ada laporan apa lagi nih? Tadi katanya mau laporan ya. Yang rezekinya tiap hari lagi segila-gilanya nih, terus-terusan nih ya. Doaku panjang terus mengalir, makin luar biasa. Ada Kak Latifah, halo. Cilicu juga selamat malam. Welcome Kak Valen, Kak Lili, Kak Titin, Kak Feni, Kak Elchen. Oke, selamat datang semuanya, welcome. Ada beberapa teman-teman yang baru juga ya. Terus mungkin hari ini saya akan langsung masuk ke materi aja ya, karena nanti saya mesti ada course lagi habis ini jam 9 ya. Jadi saya mau cerita satu pengalaman saya, yaitu tentang membangun sebuah impian ya. Jadi kayak saya masih ingat banget waktu dulu itu ada salah satu guru saya itu suruh saya bikin waktu itu buku impian ya. Terus saya waktu itu ada hal konyol yang menurut saya lakukan ya, karena bagi saya itu konyol gitu dulu. Saya ngerekam sebuah video ya. Jadi kayak saya bikin video gini kan, zaman sekarang orang ngevlog itu udah biasa. Zaman dulu tuh susah banget ya buat nyari orang yang ngevlog gitu. Nah, saya waktu itu bikin vlognya saya sendiri. Jadi saya taruh satu buah handycam. Ya, zaman dulu handycamnya masih pakai kaset gitu. Terus saya rekam, saya ngomong. Saya bilang, "Hai teman-teman, nama saya Rio," gitu ya. Zaman dulu saya masih belum bisa ngomong kayak sekarang gitu ya. Jadi kayak ngomongnya masih terbata-bata. Terus dalam keadaan masih, waktu itu saya pengangguran, nggak punya penghasilan. Terus waktu itu baru selesai kuliah gitu ya. Jadi kayak bukan selesai kuliah, selesai keluar dari kuliah, sukses ya, sukses berhenti kuliah. Nah, jadi waktu itu saya ngerekam video itu ya dalam keadaan lagi nganggur, nggak punya duit gitu ya. Terus saya ngerekam, saya bilang saya punya cita-cita, saya pengen banget punya mobil namanya RX-8 ya. Jadi waktu dulu tuh saya nggak kebayang punya mobil yang waktu dulu nilainya ratusan juta gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya pengen banget punya RX-8. Saya bilang di video itu, saya bilang ini mobil impian saya. Kenapa saya suka sama mobil impian ini? Saya jelasin karena begini. It's rotary engine, and then kayak karena di era itu masih baru banget ya mobil itu, kayak baru pertama kali rilis. Jadi kayak dia rilisnya di 2003 nggak salah ya. Saya bikin video itu mungkin sekitar 2006 lah, kurang lebih 2005-2006. Nah, saya bikin videonya pakai handycam saya gitu ya. Saya cerita gitu ya tentang kenapa saya suka mobil itu. Ya, singkat kata, ketika saya nonton, saya udah selesai rekam ya, terus saya bilang, ini impian saya akan capai mobil ini, saya akan punya suatu saat nanti. Saya akan setelin video ini kepada Anda semua. Saya bilang begitu. Ya, ketika saya udah punya mobil itu. Nah, terus abis itu selesai saya matiin handycamnya, saya nonton ulang ya. Ketika saya nonton ulang, langsung muncul dirasa dalam diri saya, gila ya, gimana saya bisa capai itu semua gitu. Ini yang saya sebut di dalam hati itu, teman-teman, konflik batin ya. Jadi ketika konflik batin, dia langsung ngomong gitu ya, konflik batinnya muncul, dia langsung bilang, mana mungkin lah, lu sekarang utang aja banyak ya kan, masalah duit nggak ada ya, penghasilan nggak ada. Terus lu anak naik kelas 3 kali, lu nggak lulus kuliah, lu mau jadi apa, ngimpi-ngimpi kayak begini gitu. Jadi seringkali teman-teman, dialog kita sendiri di dalam hati itu yang nge-breakdown impian kita sendiri ya. Jadi abis itu apa yang saya lakukan? Saya hapus videonya. Ya kayaknya, aduh, nanti kalau nggak tercapai gimana, saya malu-maluin bikin video kayak gini gitu ya. Akhirnya saya hapus video itu, saya kubur dalam-dalam. I wish hari ini ada teknologi yang bisa ngambil itu video buat saya tunjukin kepada Anda. Ya kan, bahwa impian itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kadang-kadang kita memikirkan pakai basis kita di hari ini, kita mungkin nggak akan berani untuk membuat sebuah impian gitu. Kayaknya impian itu kayak sesuatu yang terlalu menakutkan misalnya.
ya, sehingga kita jadi kayak akhirnya aduh ragu gitu, bisa gak ya saya capai impian saya. Tapi kita nggak pernah tahu ya kan, 5-10 tahun ke depan Anda akan jadi seperti apa. Buat saya sendiri prosesnya panjang sih ya kan, karena kalau Anda perhatikan itu direkam di tahun 2005 2006 ke sekarang 2021, berarti itu panjang sekali gitu ya. Jadi RX-8 mobil kedua saya yang saya beli ya, setelah dulu beli Mercy. RX-8 itu di tahun 2000 mungkin 2009 2015 2016 sekitar 2017-an lah saya beli ya. Jadi akhirnya saya bisa punya RX-8 saya sendiri gitu, dan saya ada 2 RX-8 ya sampai saat ini, karena yang satu udah saya jual, saya ganti RX-8 yang kedua. Jadi saking saya suka sama mobil itu, kayaknya susah banget buat lepas ya. Tapi akhir ini saya ngerasa udah waktunya kali ya nanti ya. Sampai sekarang masih ada, salah satunya adalah RX-8 mobil saya, dan saya suka banget sama mobil itu gitu. Nah jadi ketika dulu mungkin saya nggak berani bermimpi gitu, dan saya nggak pernah tahu bahwa hidup saya akan seperti apa gitu. Dan bermimpi itu sebenarnya ya gratis teman-teman. Kalau misalkan dibilang kayak tertawalah sebelum tertawa itu dilarang ya kan, ya bermimpilah sebelum bermimpi itu dilarang gitu ya. Jadi kayak ya kalau Anda bermimpi ya silakan bermimpi gitu. Katanya Bro Andrew, RX-7 belum ada yang nawarin tapi nggak suka. Emang bukan apa kegemaran nih kalau 7 ya. Kalau 8 aku suka karena suicide door ya, pintunya itu unik banget gitu ya. Terus juga memang rotary, dan ya memang berbeda lah. Kalau teman-teman ngerti mobil pasti tahu juga ya, biasa orang mobil itu ada momen-momennya suka sama RX-8 juga gitu ya. Jadi salah satu mobil yang unik gitu ya, dengan keanehannya sendiri. Nah terus ya akhirnya ketika kita start untuk bermimpi, minimal mencoba dulu ya kan, menciptakan impiannya sampai nanti akhirnya akan bisa terwujudkan sendiri ketika kita menjalaninya. Kita nggak pernah tahu, balik lagi. Terkadang seringkali yang ngeblokir kita adalah semua keraguan kitanya. Ini katanya Kak Mumun, ragu akan mimpi apakah bisa dicapai atau tidak. Dalam diri suka berbicara sendiri, saya mampu menjadi orang besar atau sukses suatu saat nanti. Nah, seringkali kita udah nge-cancel doa kita sendiri ketika kita berdoa ya. Kita minta sama Tuhan, tapi kita sendiri yang ngebatalin. Jadi sebenarnya bukannya soal doanya yang nggak bekerja, tapi seringkali kita sebelum doanya bekerja, kita sudah meng-cancelnya dulu dengan keraguan-keraguan kita. Nah, bagaimana caranya nggak ragu? Ya, ini yang sering ditanyakan. Karena kalau misalkan kita ragu, teman-teman, ya kan, dikasih tahu tuh nggak bisa. Biasa kan kita bilang, udah kamu jangan ragu, ya kan, kamu berani deh, gitu kan. Hajar aja dulu, kan nggak pernah tahu, cobain aja dulu. Tapi di sini udah ragu duluan. Ya, saya masih ingat banget waktu dulu saya pas yang saya cerita kemarin juga, sebelum ini kayaknya cerita ya. Waktu saya pertama kali mau ngeliat mobil i8 ya, i8 gitu ya, BMW i8. Itu saya takut loh, sampai masuknya aja nggak berani gitu. Kayak saya cuma dari jauh gitu. Waktu itu saya ingat banget pertama kali ngeliat tuh di Malaysia. Waktu itu habis nggak lama dari filmnya Mission Impossible. Ya ini mobil yang keren banget gitu ya buat saya. Jadi saya suka banget waktu itu. Tapi saya ngeliat gila, kayak jauh banget ya. Mobil waktu itu harganya berapa ya? 3 atau 4 miliar gitu ya. Waktu itu saya inget 3 miliaran lah, 3 miliar lebih gitu ya, mau 4M. Jadi pas lagi ngelihatnya aja udah kayak aduh takut gitu ya. Bisa beli kayak gini, kayak banyak blockingnya di sini. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak ngelihat mobil itu, dalam artian ngedeketin, ya nggak berani masuk gitu. Padahal itu mobilnya dibuka gitu aja gitu ya, buat siapa aja yang mau datang lihat tuh bisa just kamu datang lihat, terus kayak ngelihat dalamnya kayak apa sih kayak gitu ya. Itu sama sekali nggak berani. Ya jadi nggak selaras gitu. Nah jadi kadang-kadang dalam hidup kita seringkali kita yang ngehambat dulu, kita yang udah ragu duluan, kita yang udah takut duluan, kita yang udah ngeblok duluan. Nah ini yang perlu kita breakdown. Jangan sampai sebelum ibaratnya belum berperang kita udah kalah duluan gitu, kayak karena takut gitu. Nah seringkali ketakutan kita inilah yang kita bawa dalam kehidupan kita, yang selalu menghambat kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Dan memang ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan kalau hanya dengan dinasehati ya, karena dinasehatin, kalau Anda punya semua keraguannya di dalam diri Anda tersimpan di tubuh fisik Anda, semuanya akan percuma, nggak akan ada efeknya karena kita yang cancel duluan ya. Jadi kayak maksudnya ada gak efeknya? Ada, cuma mungkin nggak bisa maksimal ya, bisa setengah mati gitu. Kita perlu untuk selaraskan dulu. Selaraskan akan lebih mudah. Bisa gak tanpa diselaraskan mencapai impiannya? Bisa ya, buktinya saya ya, waktu itu saya nggak selaras, tapi saya coba aja karena impiannya udah saya bikin, saya hajar alas ya kan, akhirnya capai juga.
Tapi butuh ya lebih dari 10 tahun untuk saya capai gitu. Tapi kalau misalkan mungkin saya mengubah eh, cara pandangan saya, mungkin kalau aja saya punya hal seperti ini, saya pahami semua sistem seperti ini yang saya miliki semuanya, saya yakin banget saya akan bisa meraih semuanya dengan lebih cepat gitu loh. I wish saya punya pemikiran, pemahaman seperti saya sekarang dan wisdom, kebijaksanaan seperti sekarang ya di masa waktu dulu. Jadi kalau saya diajak untuk menukarkan riset kembali kehidupan saya, misalkan, oke, saya nggak punya semua ini seperti saya sekarang punya, tapi saya diizinkan kembali lagi ke masa itu dalam keadaan miskin, tapi punya semua kapasitas, kemampuan, dan skill saya yakin akan bisa membangun lebih besar lagi di tahun yang sama gitu. Tapi karena dulu ya mungkin nggak punya skill set seperti ini, nggak punya kapasitas, kapabilitas, akhirnya ya jadi ya bisa berproses sampai sekarang. Dan sekarang juga cukup lumayan. Ya saya nggak bilang sekarang juga hidupnya susah amat, nggak juga. Dibilang kaya amat juga nggak sampai crazy rich kayak gimana. Tapi buat saya pribadi, hidup saya cukup menyenangkan gitu ya, buat diri saya. Ya, dan buat istri saya juga bilang kebetulan kita berdua hidupnya enak gitu ya. Jadi ya udah buat kita cukup nyaman lah gitu ya. Nah mungkin nanti suatu saat nanti kayak saya nggak tahu Tuhan akan bawa saya kemana ya, ke level yang lebih asik, seru lagi mungkin. Tapi I'm always excited with my life gitu ya. Kemana ini akan berjalan saya nggak pernah tahu. Nah intinya create impian kita gitu loh. Dan jangan kita cancel, jangan kita blokir sendiri. Ya coba dicek. Ketika Anda mikirin impian yang Anda inginkan, apa sih impian Anda? Jangan-jangan ada yang nggak punya. Seringkali kadang-kadang, impiannya apa? Coach saya sendiri belum pernah bermimpi, nggak berani bermimpi, dan nggak punya mimpi misalnya. Ya, kayak banyak sekali orang, mereka nggak punya mimpi. Kalau salah satu pembicara terkenal di masa lalu, ya namanya adalah Zig Ziglar, itu dulu Anthony Robbins-nya dunia di masa waktu beliau masih hidup. Ya, Zig Ziglar mengatakan seperti ini. Ambillah pemanah terhebat di dunia. Jadi waktu itu dia sebutin namanya, kalau aku cari Zig Ziglar Arrow. Ya, jadi dia sempat bilang ada satu orang pemanah di Amerika Serikat yang sangat jago banget, dia bilang. Ya, jadi ini saya bacakan quotes-nya ya. Ini yang dari ceritanya Zig Ziglar waktu itu. Namanya adalah Howard Hill. Howard Hill ini dia memenangkan 267 kontes memanah. Ya, dia dapat nembak tepat di tengah lingkaran dari jarak 50 kaki. 50 kaki itu saya lupa satu kaki 225 cm apa berapa gitu. Pokoknya panjang lah intinya. Ya. Jadi sangat-sangat jauh sekali dari kejauhan dia bisa nembak tepat di tengah gitu ya. Dan sampai dia nembak itu berkali-kali, dia bilang sangat jago banget, sampai dia memenangkan semua perlombaan, sampai orang pun udah males berlomba sama dia. Karena setiap kali lomba sama dia, pasti akan jatuhnya di peringkat yang kedua, kata dia. Nggak mungkin jatuh di peringkat 1. Paling jago-jagonya jatuh di peringkat 2. Akhirnya dia pensiun duluan ya, si Howard Hill ini. Terus dia bilang gini, saya bisa membuat kamu, dia bilang, orang siapapun ini yang hari ini misalkan di dalam Zoom, bukan Zoom ya, di dalam webinar ini misalnya, ya saya bisa ajak kamu, saya ambil siapapun kamu dan mengalahkan dia, ya mengalahkan Howard Hill katanya, orang yang terhebat yang sudah memenangkan 267 kali nembak panah, ya saya bisa ngajarin siapa aja yang ada di ruangan ini, dia bilang, untuk memanah dan lebih tepat dari Howard Hill, dia bilang, ya adu dan kamu akan menang, dia bilang gitu. Terus semua yang di sana itu pada diem gitu ya. Gimana caranya? Itu orang terhebat 267 kali pertarungan dia menang juara 1 terus, nggak pernah kalah Howard Hill ini, dia bilang. Gimana caranya dia bisa ngajarin, ya sih dia bilang kan, saya Zig Ziglar bisa ngajarin siapapun orang di sini, saya ambil Anda untuk belajar memanah dan mengalahkan Howard Hill, kata dia. Terus orangnya pada diem dan mikir. Dia bilang gini, yang penting syaratnya satu, kata dia, Howard Hill-nya dipakein matanya ditutup, kata dia gini ya. Jadi tutup matanya Howard Hill-nya, nggak boleh ngelihat ya. Abis itu saya akan ajak dia muter-muter 19 kali, kata dia, sampai dia nggak tahu mana target goalnya di sebelah mana, kata dia. Jadi udah ditutupin matanya, terus diputer-puter. Abis itu disuruh mana. Anda bayangin nggak sih? Jadi dia bilang, ya begitulah, kata dia. Kalau misalkan
Anda mau menang, ya minimal Anda akan nembak, ya mungkin geser-geser sedikit lah dari targetnya, ya kan? Karena Anda sambil ngeliat, dia bilang. Nah kalau dia si Howard Hill-nya, walaupun sejago apapun, tapi di matanya ditutup, dia nggak bisa lihat golnya, dia bilang kayak gitu. Tapi yang lebih parah lagi, kata dia, kalau sampai golnya sendiri tidak ada. Jadi mengejar gol dengan mata tertutup aja itu susah. Apalagi kalau misalkan tidak ada golnya sama sekali. Ya, jadi dia berpesan bahwa kalau misalkan dalam kehidupan kita perlu untuk men-setting goals kita. Jangan sampai enggak gitu loh. Kadang-kadang kita saking takutnya kita nggak pernah set goals kita. Takutnya yang kita lepaskan, ya baru goalsnya kita ciptakan, ya itu akan lebih memudahkan. Atau goalsnya kita ciptakan dulu, rasa takutnya kan muncul, nah itu kita lepaskan. Intinya adalah vice versa, either or. Anda lakukan apapun, lepaskan dulu beban emosinya dan raih impian Anda, gitu ya. Jadi jangan sampai kita nggak ada targetnya. Anda mana lebih hebat dari Howard Hill karena Anda bisa ngelihat targetnya. Misalnya kalau dia udah ditutupin, dia diputer-puter, dia nggak bisa lihat sama sekali, ya dia mau mana kemana. Jadi ibaratnya kalau Anda mau set kehidupan Anda perlu targeting dulu goalsnya Anda mau kemana. Dan setelah itu semua rasa yang muncul dilepaskan. So coba dicek, apakah ada keraguan ketika Anda memikirkan goals Anda. Tadi udah banyak tuh yang tulis goalsnya ya. Ada yang kayak pengen menikah, oke, amin biar bisa menikah ya, lancar semuanya. Financial freedom, rumah, amin biar terwujud rumah, oke, sip, amin terwujud dengan mudah. Bagaimana mau meyakinkan bahwa impian kita pasti akan terwujud? Nggak usah diyakinkan, dijalanin aja. Siapa tahu terwujud, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kalau kata dulu mentor saya Pak Yohanes, dia bilang gini, orang yang bikin impian bisa jadi kena impiannya, bisa jadi enggak, dia bilang. Tapi kalau kita nggak pernah bikin impiannya, ya udah nggak bakalan kena, karena kan kita nggak set dulu impiannya. Jadi di set dulu kayak gitu ya. Jadi di bener-bener dibikin. Banyak di underestimate buat mental down. Nggak usah ceritain, simple seperti itu ya kan. How to create dreams being real. Kalau banyak di underestimate, don't tell to anyone about your dream. Simply seperti itu. Let's the success create the noise, katanya begitu. Diam-diam aja, Anda bikin sendiri ya, buat diri Anda sendiri. Anda yang lihat sendiri, Anda nggak usah cerita ke siapapun. Banyak orang yang ngajarin, impianmu ceritakan kepada si ini, ceritakan kepada sono. Boleh juga ya, tapi kalau Anda emang nggak nyaman, orang di sekeliling Anda nggak suportif, Anda di underestimate, ya udah umpetin aja impiannya, nggak usah pusing. Anda bekerja jungkir balik buat impian Anda, misalkan nikmatin semuanya, have fun, nggak usah jungkir balik juga sih. Sambil santai-santai aja, yang penting impiannya tercapai ya. Jadi Anda yang tahu lah, Anda bergerak kemana. Kalau misalkan setiap hari ada pergerakannya, Anda mulai mengarah ke sana, ya berarti mungkin saja itu akan segera terwujud, ya kan. Kalau misalkan nggak ada pergerakan, berarti Anda perlu cek lagi, apalagi nih yang perlu saya improve lagi dari sini ya. Jadi selalu seperti itu. Jangan sampai kita nggak berani set dreams kita ya, saking benar-benar takut banget gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi apapun keraguan yang muncul dalam diri Anda terkait dengan impian, kapanpun Anda tidak berani menciptakan impian Anda sendiri, membangun semuanya, dan menciptakan keasikan, keseruan, kegembiraan, kebahagiaan dalam menjalaninya, sehingga bisa meraih dan mencapainya dengan mudah, asik, seru, menyenangkan. Dan semua yang tidak mengizinkannya disadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa, semua diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Semua tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Dan semua rasa yang tersimpan, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Apapun yang ada di dalam benak bawah sadar Anda yang tanpa Anda sadari mungkin tidak berkontribusi atas mudahnya impian Anda untuk terjadi dalam hidup Anda, dan semua yang menghalangi Anda untuk melepaskan semua rasanya, apapun yang menciptakan rasa ini dalam diri Anda, di tubuh fisik Anda, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Apapun impian dan cita-cita Anda yang terhalang akibat karena trauma masa lalu Anda, perhatikan semua energi yang tercipta karenanya.
Apapun rasa trauma itu, peristiwa yang mungkin pernah terjadi, pernah disakiti, pernah dijahati, atau pernah dibohongi, ataupun misalkan pernah gagal dalam usaha Anda, ataupun hal lain-lainnya, semua peristiwa, semua trauma, dan semua penghitungan Anda terkait dengan masa lalu, bagaimana Anda mengakumulasikan semua harta dan kekayaan Anda, sehingga Anda selalu menggunakan ukuran yang sama, seolah-olah di kemudian hari akan seperti itu juga. Maka semua konsep ini, penghitungannya, semuanya ikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Kapanpun Anda memiliki semua impian, cita-cita, dan semua pengharapan Anda, dan Anda menghalanginya sendiri untuk bisa menciptakannya dalam kehidupan Anda dengan mudah, sederhana, asik, seru, menyenangkan, dengan seasik-asiknya, dengan hasil yang begitu luar biasanya, semua yang tidak mengizinkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk bisa menciptakan kebahagiaan, kedamaian, keasikan, keseruan dalam hidup Anda, dan juga meraih setiap impian yang Anda ciptakan di dalam benak bawah sadar Anda. Dan semua keraguan, semua ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua belenggu kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakingginan, ketidakikhlasan, semua pemikiran di masa lalu, dan semua hal lainnya yang ada dalam benak bawah sadar Anda yang tidak mengizinkan Anda untuk bisa meraih semuanya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Apapun yang menciptakannya, dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Oke, so sip, mantap. Selamat menikmati. Dan apapun yang di dalam diri Anda yang menghalangi keajaiban Anda untuk mencipta, berkreasi, membuat semuanya menjadi luar biasa, dahsyat, seru, asik dalam kehidupan Anda dan keluarga Anda, semua tidak mengizinkannya, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas. Tahan, lepaskan, hembuskan. Oke, thank you semuanya. Kak Tiriar, terima kasih juga buat sharingnya. Terima kasih semuanya yang udah hari ini mampir semuanya. So, aku mesti start lagi courseku. Jadi, sampai ketemu lagi besok ya. Kita akan melepaskan emosi yang lainnya lagi. Terima kasih. See you again semuanya. Love you all. Bye-bye.